Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Syahadatan narju biha an-najata yaumaddin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ulah atas nikmat taufik yang Allah karuniakan, sehingga dengan taufik tersebut kita bisa melangkahkan kaki ke musalla ini untuk bersama-sama mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat maghrib berjamaah kita. Allah lipat gandakan pahalanya, dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di mizan di yaumil qiyamah kelak. Serta mudah-mudahan langkah-langkah yang kita langkahkan Allah jadikan penghapus dosa-dosa dan juga sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, dan kelak di dalam surga mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat fardu maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian rutinan kita, kajian pekanan, dan kita membaca kitab Risalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khair wad Din, yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah ibn Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Ba'alawi rahimahullah. Terakhir kita membahas dan juga mengakhiri pembahasan tentang
kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh dan ketaatan ikhlas karena Allah. Jadi Allah menjanjikan ganjaran terbaik, menjanjikan untuk memberikan keistimewaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang mengerjakan ketaatan, bagi orang-orang yang melakukan amal soleh dan mereka melakukannya semata-mata karena Allah Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, dan akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, melanggar agama Allah, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, melanggar larangan Allah dan Rasulnya, maka Allah pun juga di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim memberikan ancaman yang sangat serius. Dan juga Allah Jalla Jalaluhu menjanjikan keburukan bagi orang-orang yang berbuat dosa, bagi orang-orang yang berbuat maksiat, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ganjaran yang paling buruk yaitu neraka, maka perbuatan dosa dan maksiat itu mendatangkan keburukan di dunia, akan mendatangkan kehinaan di dunia sebelum di akhirat, mendatangkan dampak yang negatif, dampak yang sangat buruk dan akibat yang sangat buruk yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka lanjutan dari pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mudzakarah karya Al-Allamah Sayyid Abdullah Al-Haddad rahimahullah, itu sebagaimana beliau sebutkan di sini, qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, faslun fi dzikri syai'in mimma yatarattabu 'ala al-ma'siyati minal khizyi wad-damar wal hawan wal bawar fid dunya wal akhirah. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, ini adalah sebuah pasal yang berisi pembahasan tentang akibat dari perbuatan maksiat, bahwasanya maksiat itu mendatangkan kehinaan dan juga mendatangkan kehancuran dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi akibat buruk dari sebuah dosa, akibat buruk dari perbuatan maksiat tidak hanya semata-mata masuk neraka. Boleh jadi siksanya, boleh jadi hukuman dan akibat buruknya Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia sebelum di akhirat. Dan akibat buruk dan balasan buruk dari dosa dan maksiat itu tidak melulu sifatnya adalah siksaan fisik. Boleh jadi dalam bentuk yang berbeda. Sebagaimana sering disebutkan oleh para ulama, terkadang Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba atas dosa dan maksiatnya itu melalui orang-orang yang ada di rumahnya. Ada tuh seorang ulama, nama beliau Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau punya sebuah perkataan yang populer. Beliau mengatakan, kata beliau rahimahullah ta'ala, inni la'a'lam anni a'sillah, aku itu tahu kalau aku berbuat maksiat kepada Allah, Allah hukum aku melalui istriku di rumah. Istrinya itu kalau sudah mulai membangkang, maka beliau langsung mengatakan ini adalah gara-gara dosa dan maksiat yang aku lakukan. Bahkan kata beliau, aku tahu kalau aku melakukan maksiat itu dari tikus-tikus yang ada di rumah. Itu kalau ada maksiat hari ini yang beliau lakukan, tikus di rumah tuh mulai tumbur. Kita jangan kira tikus tuh kebetulan aja di rumah kita. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, itu kata beliau adalah
akibat buruk dari maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi diolah oleh Allah Ta'ala di rumahnya itu tikus yang mengganggu. Di atas plafon, gerasak gerusuk. Kadang-kadang tikusnya ke dapur mengambil makanan. Kata Imam Muhammad bin Sirin, jangan dikira itu biasa saja. Itu merupakan bagian daripada akibat buruk dari dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan terkadang kata beliau, bisa jadi Allah berikan balasan atas maksiat dan dosaku itu pada kendaraan yang aku kendarai. Orang dulu kan kendaraannya binatang. Kendaraan ini melawan, tapi mau menurut kudanya atau untanya, disuruh duduk kada mau duduk, keledainya disuruh jalan kada mau jalan. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah balasan Allah atas maksiat yang dilakukan, atas dosa yang dikerjakan. Jadi sampai ke sana tuh. Kan tidak melulu fisik hukuman Allah itu. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan boleh jadi balasan Allah atas dosa seorang hamba itu, Allah buat si hamba susah beribadah. Bangun malam susah, bangun mengelandau terus. Itu kata para ulama, penyebabnya adalah beratnya dosa-dosa dan maksiat seseorang. Karena kalau orang itu selalu melakukan ketaatan, amal soleh, dan selalu tunduk patuh kepada Allah, maka dosanya tidak akan membebaninya. Jadi untuk beribadah dia mudah, bangun malam mudah, kemudian baca Al-Quran mudah. Makanya pernah seseorang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang ini mengatakan kepada beliau, wahai Imam, aku banyak melakukan dosa, tapi tidak pernah aku dihukum oleh Allah. Dia merasa begitu. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, engkau sudah dihukum tapi engkau tidak merasa dihukum oleh Allah. Dan banyak kita itu begitu, sudah dihukum sama Allah tapi belum merasa dihukum sama Allah Ta'ala. Itu dosa-dosa kita. Maka orang itu terkejut, bagaimana tidak dihukum oleh Allah? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sudah dihukum tapi engkau tidak sadar sudah dihukum oleh Allah. Bukankah kata beliau, engkau itu susah baca Al-Quran, berlalu 24 jam tidak ada ayat Al-Quran yang engkau baca, baru dia sadar. Nah, ternyata itu hukuman Allah jemaah. Hukuman Allah atas maksiat yang kita lakukan, atas dosa yang kita kerjakan. Coba 24 jam berlalu dari waktu kita sehari itu, tidak sedikit pun kita menyentuh ayat-ayat Allah, tidak sedikit pun kita menyentuh Al-Quranul Karim. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, itu diantara bentuk Allah menghukum seorang hamba atas dosa-dosanya. Bentuk Allah menghukum seorang hamba atas dosa-dosanya. Bukan karena sibuk kita ini. Terkadang kita kan alasan sibuk, nggak sempat buka Al-Quran, nggak sempat baca Al-Quran. Nabi Muhammad lebih sibuk dari kita, tapi beliau sempat bahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Maka penyebabnya bukan karena kesibukan kita. Nabi Muhammad kurang sibuk apa? Istrinya 9. Ayo, kita istri 1 kalau sempat baca Al-Quran ya Allah. Apalagi cucunya, banyak cucu Nabi, dan cucunya tuh mainnya sama Nabi. Nabi lagi sholat di masjid, cucunya naik ke atas bahu Nabi. Hasan Husain itu cucunya yang paling sering kita dengar. Banyak cucunya yang lain. Ada siapa namanya? Umamah, ada Zainab, ada cucu-cucu yang lain lagi dari putri-putri dan putra-putra dari putri-putri Nabi yang lain. Nah, ternyata beliau masih sempat baca Al-Quran, bahkan sempat belajar Al-Quran kepada Jibril. Nabi SAW kesibukannya menjadi pemimpin kaum muslimin. Beliau mengajar para sahabatnya. Beliau juga menjadi suami tadi untuk 11 orang istri. Beliau juga menjadi menjadi ayah untuk 7 orang anak, menjadi kakek untuk banyak cucu. Belum lagi panggilan berperang, berjihad, beliau menjadi panglima perangnya.
Belum lagi ada orang yang berperkara, beliau yang menjadi qadhi dan hakimnya. Tapi Rasulullah punya waktu untuk membaca Al-Quran. Maka penyebabnya bukan karena kita terlalu sibuk, tapi maksiat dan dosa kita itu yang membelenggu kita dari punya waktu untuk membaca Al-Quran. Maka dikatakan seperti itu oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Engkau sudah dihukum, tapi engkau tidak merasa dihukum oleh Allah atas dosamu. Bukankah engkau tidak punya waktu untuk Al-Quran dalam 24 jam? Lalu dilanjutkan lagi oleh Al-Imam Al-Hasan rahimahullah, bukankah engkau susah untuk bangun di malam hari untuk tahajud? Susah, bahkan untuk sholat subuh kebanyakan kita susah bangun untuk sholat subuh berjamaah, jangankan untuk tahajud. Maka itulah diantara bentuk cara Allah menghukum atas maksiat dan dosa yang dilakukan. Dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya. Maka di sini Al-Allamah Sayyid Abdullah Al-Haddad rahimahullah menyebutkan di antara cara Allah menghukum hambanya atas maksiat dan dosa yang dia kerjakan. Allah berikan kehinaan, berikan kebinasaan, berikan kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Beliau mengutip beberapa ayat Al-Quran dan juga nanti ada hadis-hadis dari Nabi SAW. Di antaranya beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 74. Allah katakan, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan penuh dosa, ini hari kiamat. Di dalam ayat ini Allah memberikan ancaman siksa bagi orang yang melakukan maksiat dan dosa di hari kiamat kelak. Balasannya di hari kiamat kelak. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berbuat jahat, dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat, maksudnya mati belum sempat bertaubat dari dosa-dosanya, berarti dia datang kepada Allah masih dalam keadaan membawa maksiat, datang dalam keadaan membawa dosa. Maka apa yang Allah ancamkan untuknya? Allah katakan di lanjutan ayatnya, fa inna lahu jahannam, sesungguhnya bagi orang seperti itu, kata Allah, jahannam, neraka jahannam. Allahu Akbar. Neraka jahannam yang apinya itu jemaah 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Kita lihat api dunia yang kita gunakan, kita manfaatkan hari ini, itu panasnya sudah luar biasa. Kena kulit kita, terbakar kulit kita. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau mengatakan tentang api dunia yang kita gunakan hari ini, itu kata beliau, sebelum Allah berikan, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Laits rahimahullah dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Sebelum kita dapat mempergunakan api dunia ini, dulu ketika Allah mengambilnya dari neraka itu untuk diberikan kepada manusia di dunia, untuk dipergunakan, dimanfaatkan, terlebih dahulu dibilas sebanyak 2 kali oleh Allah di air lautan. Seandainya, kata Abdullah ibn Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu, Allah tidak bilas dulu itu api dunia itu ke dalam air lautan sebanyak 2 kali, maka manusia tidak akan pernah dapat menggunakan api dunia ini. Ini kita bisa gunakan gasan bom memasak hari ini kan, kita bisa gunakan api itu gasan becucul, gasan apa lagi, macam-macam tuh api itu karena terlebih dahulu sebelum diberikan kepada manusia, Allah randam dulu, Allah bilas dulu di air laut sebanyak 2 kali. Kalau seandainya tidak dilakukan seperti itu, kata Abdullah bin Mas'ud, maka tidak akan dapat manusia menggunakan api dunia ini. Dan itu ternyata cuma 1% dari 70% api neraka. Api yang kita gunakan hari ini itu 1%, dan masih Allah simpan 70 kali lipatnya untuk menyiksa para pendosa di dalam neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Kalau yang itu aja sudah sakit kita kena, apalagi yang masih tersimpan di sana. Makanya diancam oleh Allah seperti itu.
Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berbuat dosa, melakukan maksiat, berbuat jahat, dosa apapun, baik itu dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, apalagi kalau dosa itu dosa besar, maka diberi ancaman oleh Allah, fa inna lahu jahannam, untuknya neraka jahanam, kata Allah, waliyadzubillah. Yang ketujuh, main judi online, rami kan ini, wah ini. Yang ketujuh apa lagi? Mengambil harta orang, mencuri, yang memakai narkoba, minuman keras, atau yang bedangdutan tadi. Hati-hati, itu diancam dengan neraka jahanam, diancam dengan neraka jahanam. Dan lebih menakutkannya lagi, Allah lanjutkan ayatnya, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Setelah Allah katakan sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan penuh dosa, untuknya neraka jahanam, kata Allah mengatakan dia tidak mati di dalam neraka jahanam itu, dan juga tidak hidup di dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Berarti bagaimana itu jemaah? Tidak mati di dalam neraka jahanam, tidak hidup. Kalau mati kan selesai, kada sakit lagi. Ini tubuh kita kalau sudah mati, diapakan aja kada merasa sakit lagi. Tapi ketika dimasukkan ke neraka jahanam, kata Allah, la yamutu fiha, dia tidak mati di dalam neraka jahanam. Artinya dia terus-menerus merasakan sakitnya siksa neraka jahanam itu. Wala yahya, dan tidak juga hidup di dalam neraka jahanam. Jadi mati tidak, hidup tidak, antara hidup dan mati. Setiap kali dia mati, dihidupkan lagi oleh Allah untuk merasakan siksa itu. Setelah dia hidup, disiksa lagi, mati lagi, mati, dihidupkan lagi, disiksa lagi sampai mati, mati lagi, dihidupkan lagi, dan tidak ada ujung-ujungnya. Kalau dia matinya dalam keadaan kafir dulu ketika di dunia, maka berarti selama-lamanya dia disiksa dalam keadaan seperti itu. Kalau dia pendosa tapi masih beriman, maka akan disiksa sampai bersih dia dari dosa-dosanya, sampai bersih dia dari maksiat dan kedurhakaannya kepada Allah Ta'ala selama hidupnya di dunia. Dan ini semakna dengan ada satu ayat yang mungkin setiap Jumat kita dengar jemaah, dalam surat Al-A'la. Kita kan bila sembahyang Jumat tuh imamnya membaca sabbihisma rabbikal a'la. Itu ada tuh di ujung-ujung surah Al-A'la itu Allah katakan apa? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia penghuni neraka itu tidak mati di dalam neraka dan juga tidak hidup di dalam neraka. Allahu Akbar. Terus menerus dalam siksa, terus menerus dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah gambarkan di dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit tubuh mereka ini masak, ketika dibakar di dalam api neraka jahanam itu, masak kulit tubuhnya kayak pian membakar ayam tuh, masak kalau ayam dibakar di api. Maka kulit manusia ini kalau dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, ya masak juga. Maka Allah katakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit tubuh mereka masak karena api neraka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti mereka itu dengan kulit yang baru lagi. Allahu Akbar. Masak kulit diganti oleh Allah sama kulit baru, masak lagi kulit baru itu Allah ganti lagi dengan yang baru lagi, disiksa lagi sampai masak lagi, diganti lagi sama Allah, terus seperti itu, tidak ada ujung-ujungnya, tidak ada habis-habisnya, sampai dosanya habis. Atau jangan-jangan dia termasuk orang yang menjadi penghuni neraka yang kekal di dalam neraka itu, wal'iyadzubillah. Itu makanya Allah katakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Untuk apa? Kenapa selalu setelah mati Allah hidupkan lagi, siksa lagi, mati lagi, Allah hidupkan lagi, disiksa lagi, mati lagi, dihidupkan lagi? Untuk apa demikian? Masak kulitnya di dalam neraka jahanam, diganti lagi sama Allah dengan kulit yang baru. Allah katakan liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksa.
agar mereka merasakan siksa. Dan ini yang paling buruk, ini yang paling buruk. Dan selain ini boleh jadi di dunia sudah disegerakan oleh Allah Ta'ala hukuman atas dosa-dosa dan maksiat itu. Makanya sebisa mungkin kita menghindari dosa, menghindari maksiat. Tidak melakukan maksiat dengan sengaja kecuali kalau tergelincir ke dalam maksiat itu. Itu yang selalu bisa kita upayakan, selalu untuk mengupayakan seperti itu. Karena sangat buruk akibat dari dosa dan maksiat itu. Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Jadi tidak mati di dalam neraka dan juga tidak hidup, terus dalam siksa. Itu diantara akibat buruk dari dosa dan maksiat di akhirat itu. Masuk ke dalam neraka, disiksa dalam neraka, dibakar dalam neraka, dan tentu siksaan yang tidak ringan, siksaan yang tidak ringan, siksaan yang sangat dahsyat itu. Makanya kadang-kadang Allah sebutkan azabun alim, siksa yang pedih. Kadang Allah sebut azabun syadid, siksa yang berat. Kadang Allah sebut azabun muhin, siksa yang menghinakan, dan seterusnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi di dalam surat Al-Ankabut ayat 4. Ini juga tentang bahwa Allah akan memberikan balasan kepada para pelaku dosa dan maksiat, atau bahasa lainnya akibat buruk yang akan diperoleh oleh orang yang melakukan maksiat dan dosa, supaya kita takut melakukan maksiat dan dosa ini. Orang-orang berani melakukan maksiat, berani melakukan dosa karena dia tidak tahu akibat buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka kita perlu tahu apa akibat buruknya, supaya kita berpikir ketika ingin melakukan maksiat, kita berpikir dua kali, karena akibatnya sangat buruk. Ini Allah katakan, kata Allah Ta'ala, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang-orang yang mengerjakan dosa dan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Tidak akan pernah luput dari azab Allah. Sekecil apapun dosa dan maksiat, Allah catat melalui para malaikatnya, dan Allah akan berikan balasan atas dosa dan maksiat itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengatakan, apakah orang-orang yang mengerjakan dosa, maksiat dan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Akan Allah azab. Cepat atau lambat akan ada azab dari Allah Ta'ala. Akan ada azab dari Allah. Kalau tidak disegerakan azabnya oleh Allah di dunia, maka azab akan Allah berikan di akhirat. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka Allah katakan, sa'a ma yahkumun, sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Artinya apa? Mengira bahwa Allah tidak akan mengazab, itu adalah anggapan yang buruk. Allah akan menyiksa, Allah akan memberikan azab. Wa ma'na yasbiquna, dan makna dari yasbiquna di situ tadi, ya'jizuna wa yafutuna, mereka luput dari siksa dan azab kami, atau mereka mengira bahwa kami tidak sanggup mengazab mereka. Maksudnya pasti Allah akan azab. Nah, ini juga yang kedua. Ayat di dalam surat Al-Ankabut, tegas sekali Allah mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa dan perbuatan jahat tidak akan luput dari azab Allah. Ada saja azab Allah Ta'ala. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, surat Al-Ahzab ayat 36. Apa kata Allah? Ini juga tentang akibat buruk dari maksiat dan dosa. Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, entah dengan meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, atau dengan melakukan larangan Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan ini, Rasul perintahkan begini, tapi tidak dia kerjakan, ini berarti berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Atau Allah larang melakukan dosa ini, Rasulullah larang melakukan dosa ini, lalu dia lakukan dosa itu juga berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya.
Maka apa akibat buruknya? Kata Allah dalam ayat ini, Allah katakan faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, dikatakan sesat, jemaah yang dirahmati Allah, orang yang berbuat maksiat itu. Ya, karena memang nanti di hadis berikutnya akan Nabi sebutkan, orang yang banyak melakukan dosa itu berpotensi sesat dia. Kenapa? Karena setiap dosa yang dilakukan itu akan menimbulkan titik hitam di dalam hati, yang kalau kebanyakan titik hitam itu maka akan menutupi hati. Maka akhirnya seorang tersebut akan menjadi sesat dan jauh dari kebenaran. Makanya di sini Allah katakan faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi membuat orang sesat perbuatan dosa ini. Iya kan? Kita lihat orang, dia baru pertama kali melakukan maksiat, maka dia akan ketagihan maksiat itu. Dia akan ketagihan maksiat itu. Berikutnya dia akan melakukan maksiat lagi. Nah, inilah namanya sesat jalan. Nanti akan beralih ke maksiat yang lainnya, lalu beralih lagi ke maksiat yang lainnya, maksiat ketiga, beralih lagi ke maksiat keempat. Dan itulah kesesatan yang sesungguhnya. Tidak berada di jalan kebenaran, tidak berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara akibat buruk dari maksiat dan dosa. Kemudian akibat buruk dari maksiat dan dosa juga sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina dia dalam keadaan beriman. Bagaimana maksudnya? Bahwa seseorang yang melakukan dosa zina ketika dia dalam proses berzina itu, Nabi SAW mengatakan dia saat itu sedang tidak beriman. Maksudnya imannya sedang dicabut oleh Allah. Maka yang dikhawatirkan adalah dia mati dalam keadaan sedang melakukan dosa itu. Dan tidak sedikit kejadian, ada kan orang sedang melakukan dosa zina lalu kemudian dibuat mati oleh Allah Ta'ala dalam keadaan seperti itu. Maka mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan imannya sedang dicabut oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan berzina itu dia sedang tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahayanya dosa ini, bahayanya dosa zina ini. Dan bukan cuma dosa zina sebenarnya, ini gambaran yang diberikan oleh Nabi, beberapa dosa, tapi dosa yang lain juga demikian. Orang yang sedang melakukan dosa, saat dia melakukan dosa itu sejatinya imannya sedang diambil oleh Allah. Karena orang yang ada iman tidak mungkin dia berani melakukan dosa. Nah, yang ditakutkan ketika melakukan dosa itu meninggal dunia. Nah, berarti meninggal dalam keadaan tidak beriman. Meninggal dalam keadaan tidak beriman. Makanya Nabi melanjutkan juga nih, wala yasriqus sariq, tidaklah seorang pencuri mencuri, hina yasriq, ketika dia mencuri itu wa huwa mu'min, dia sedang beriman. Maksudnya ketika seorang pencuri melakukan aksi pencuriannya, saat itu kata Rasulullah dia sedang tidak beriman karena dicabut imannya oleh Allah Ta'ala saat itu. Makanya dia berani mencuri. Nah, yang dikhawatirkan kan pas lagi mencuri ketahuan orang, dipukuli orang, mati. Nah, itu berarti mati dalam keadaan imannya sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan tidak beriman. Itulah akibat buruk dari dosa. Di sini disebut oleh Nabi dosa mencuri. Kemudian lanjutannya yang ketiga kata Rasulullah, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah dia meminum khamar, meminum minuman yang memabukkan, baik itu minuman keras atau narkoba atau apalagi, pokoknya yang mengolah mabuk.
Tidaklah dia melakukan itu, kata Rasulullah, ketika dia meminumnya, ketika dia mengkonsumsinya, dia dalam keadaan beriman. Artinya imannya saat itu sedang hilang, dicabut sama Allah Ta'ala. Maka khawatir mati dalam keadaan seperti itu. Dan tidak sedikit ada orang yang mati di atas meja minuman keras. Ada orang yang mati sedang dalam keadaan mabuk-mabukan. Ada orang yang mati ketika dia mabuk, lalu kemudian berkelahi, lalu mati. Itu mati dalam keadaan imannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Dan itu berpotensi kekal selama-lamanya di dalam api neraka, wal'iyadu billah. Maka perlu untuk menjauhi dosa-dosa supaya iman tetap terjaga. Itu juga diantara dampak buruk maksiat dan dosa. Nah, itu tadi yang kita lihat tadi kan, lagi rami pena joget di lapangan tuh hilang imannya, lagi hilang. Pas mati kan saat itu, pada tahu kita mati saat itu. Mati dalam keadaan imannya sedang hilang. Itu. Jadi perbuatan maksiat itu seperti itu. Orang yang berbuat maksiat, imannya sedang dicabut oleh Allah Ta'ala. Kalau dia berhenti dari maksiatnya, baru Allah kembalikan imannya. Makanya dalam hadis lain digambarkan oleh Nabi SAW bahwasanya iman itu, kata Rasulullah, seperti pakaian yang kita pakai ini. Kadang dipakai, kadang Allah cabut. Kapan Allah mencabut? Ketika seorang hamba melakukan maksiat, melakukan dosa. Ketika seorang hamba melakukan maksiat, melakukan dosa, maka imannya sedang dicabut oleh Allah Ta'ala. Ketika dia selesai melakukan dosa dan maksiat, imannya dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya yang dikhawatirkan saat maksiat itu, saat imannya sedang dicabut, kemudian tiba ajalnya, wal'iyadu billah. Nah, itu yang sangat ditakutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnaba al-'abdu dhanban kana nuqtatan sauda fi qalbihi." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka dititikkan di hatinya satu titik hitam. Hari ini kita mengerjakan dosa kan, maka dititik hitam di hati kita ini oleh Allah Ta'ala, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Fa in taba safa qalbuh. Apabila dia bertaubat dari dosa yang dilakukan tadi, maka titik hitam itu kemudian dibersihkan, hilang titik hitam tadi. Tapi kalau dia tidak bertaubat, hari ini mengerjakan dosa, dititik satu titik hitam di hatinya, lalu tidak bertaubat, besok dia lakukan dosa lagi, ditambah lagi titik hitam di hatinya, lusanya dia melakukan dosa lagi, ditambah lagi titik hitam. Berarti terus menerus dititik satu dosa, satu titik, 10 dosa, 10 titik. Bayangkan 100 kali berbuat dosa dan maksiat, berarti 100 titik hitam yang dititikkan ke hatinya. Makanya kata Nabi SAW melanjutkan, wa in ada, dan jika dia kembali mengulangi dosa lagi, zada dzalik, maka titik hitam itu akan bertambah hatta yaswadda qalbuh, sampai hatinya menjadi hitam, kata Nabi Muhammad. Hitam, kotor hatinya. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Makanya maksiat mengotori hati. Lama-kelamaan hati kotor, tertutup gara-gara maksiat itu, mulai sakit hatinya, penyakit hati. Kalau sakit, lama-kelamaan mati hatinya, maka sudah tidak dapat menerima hidayah lagi, wal'iyadzubillah. Nah, makanya apabila dia kembali melakukan dosa, kata Nabi Muhammad, maka ditambah titik hitamnya, 1 kali 1 titik, 10 kali 10 titik, 20 dosa, 20 titik hitam. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam. Hatta yaswadda qalbuhu, sampai hatinya betul-betul menghitam, kata Nabi Muhammad. Seutuhnya tuh hatinya itu betul-betul menghitam. Bukan cuma titik 1, 2, 3 titik lagi. Kebanyakan titiknya gara-gara banyak melakukan dosa dan maksiat, akhirnya seluruh hatinya menjadi hitam. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah, apa yang mereka perbuat
itu menutupi hati-hati mereka. Nah, dosa yang diperbuat itu menutupi hati. Makanya susah menerima hidayah, susah menerima kebenaran, susah menerima kebaikan. Penyebabnya adalah keseringan melakukan dosa, keseringan melakukan maksiat, sehingga hatinya tertutup, tidak mau lagi menerima kebaikan. Wal'iyadzubillah. Dan itu diantara dampak buruk dosa. Kalau pelakunya tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan terus-menerus ada di hatinya. Tapi kalau dia mau bertaubat kembali kepada Allah, maka akan Allah bersihkan. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari dosa dan maksiat. Allah beri kita taufik hidayah untuk menjauhi kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberi taufik dan hidayah untuk bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan diberi taufik hidayah untuk mengerjakan amal soleh dan ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.